Halo semua datang video gue. Video kali ini mau bahas tentang gaya seni AI avatar. Itu adalah gaya seni AI avatar pria dari 196 negara di seluruh dunia. Jadi lengkap banget ya. Nah, gaya seni ini kemudian bisa diterapkan untuk kebutuhan misalnya kayak pendidikan, terus juga misalnya pemasaran gitu, terus habis itu content creation, habis itu mau bikin AI influencer juga bisa dengan menggunakan karakter sheet ini. Nah, di video kali ini gue akan ngasih promnya dan juga gue akan ngasih contoh-contoh karakter sheetnya seperti apa gitu ya. So yang penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, seperti biasa, jadi di sini ini udah gue siapin materinya. Terus di sini ini masuk juga ke dalam salah satu kursus gue juga yang namanya adalah kreasi AI. Dimana kreasi AI ini ngajarin teman-teman untuk gimana sih cara kita bisa utilizing AI secara penuh. Di sini ada 7.500 text prompt, ada hampir 5.000, gue nggak hitung lagi, udah banyak banget ya, hampir 5.000 contoh gambar image reference yang bisa dipakai dan juga promptnya ya, untuk bisa nge-generate gambar. Jadi lengkap banget. Nanti kalau teman-teman tarik, nanti linknya ada di deskripsi di bawah, nanti bisa cek sendiri di sana ya. Oke, so sekarang kita masuk aja langsung ke dalam materinya ya. Oke, gue start dulu dari sini ya. Jadi kenapa sih gue bikin karakter reference kayak begini? Di sini ada penjelasannya. Jadi karakter reference ini berfungsi untuk pria ya, yaitu berfungsi untuk bisa dijadikan sebagai referensi karakter dalam pembuatan avatar AI, untuk memberikan gambaran visual atau atribut yang tertentu memiliki yang mewakili individu atau kelompok dalam sebuah sistem AI. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh kasusnya dan ya banyak nih ya. Gue males ya kalau terlalu ini ya. Yang pertama ada bisa dijadikan presenter visual gitu kan. Ya, yang kedua adalah bisa jadi AI influencer di sosial media. Yang ketiga bisa jadi avatar untuk pelatihan virtual. Yang keempat bisa jadi customer support. Jadi suatu negara, kalau misalnya kita misalnya ada suatu perusahaan yang punya cabang di suatu negara tertentu, ya lo bisa bikin AI avatar yang begini, terus nanti dia ngomong-ngomong apa kayak gitu bisa gitu kan. Bikin customer support avatar bisa, dan seterusnya. Ini banyak ya, digital companion for mental health, macam-macam lah ini ya. Mungkin bisa dipost dan dibaca sendiri. Ini berbagai contoh kasusnya. Dan buat gue pribadi sebenarnya ya, gue dengan gue punya karakter sheet segini banyak ya, karakter sheet pria dari seluruh negara, gue bisa punya lebih banyak ide, dan gue bisa punya lebih banyak ya konsep-konsep lah saat gue mau misalnya gue mau bikin iklan, misalnya gue mau bikin video edukasi segala macam. Kalau gue ngeliat karakter sheet ini, apalagi misalnya subjeknya ada pria gitu kan, ya udah gue ngeliat kayak gini, jadi gue punya banyak ide. Misalnya gue mau promosiin makanan Korea gitu kan di Indonesia gitu kan, untuk produk makanan Korea di Indonesia gitu. Gimana caranya? Ya udah, gue tinggal lihat aja karakter sheet ini, gue lihat aja orang-orang Korea, terus traditional attire-nya bentuknya kayak gimana, terus dari situ ya gue bisa ngonsepin lebih dalam gitu. Misalnya gue pengen ngelihat juga gue ada kerja sama deal sama brand di luar negeri, misalnya di Afrika atau di Amerika segala macam. Gue pengen ngelihat nih konsep-konsepnya mereka, negara-negara bagiannya seperti apa aja sih gitu kan, baju-bajunya, traditional attire kayak gimana gitu. Gue bisa pakai itu untuk dijadikan avatar untuk bisa jualan produk-produk yang ada di Amerika kayak begitu-begitu. Jadi bisa banget gitu. Dan ini menurut gue ini adalah sesuatu hal yang sangat amat dibutuhkan buat para AI influencer, para kreator AI ini sangat-sangat amat dibutuhkan gitu ya. Jadi ini karakter sheetnya. Oke. Yuk. Ngomong terus batu guys, sorry ya. Nah, di sini kalau mau generate satu gambar kayak begini gitu misalnya, untuk spesifik negara gitu, kita bisa masukin promptnya kayak begini, terus habis itu masukin country-nya siapa. Country-nya misalnya Indonesia, Jepang, segala macam bla 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 kayak gitu, itu bisa ya. Korea segala macam, tinggal masukin aja promptnya kayak begini, terus habis itu nanti dia akan keluar hasil photoshoot-nya orang atau pria dari negara tersebut menggunakan traditional attire atau baju adatnya mereka lah kayak gitu ya. Nah itu, cuman problemnya adalah kalau lo mau gitu kan, mau punya karakter sheet yang model kayak begini, lo harus generatein satu-satu nih dari awal sampai 196 negara gitu kan, satu-satu gitu kan. Nah tapi kalau lu pengennya gampang gitu kan, ya udah di kursus gua aja itu udah lengkap semua gambarnya, udah gua tagging, udah gua masukin folder, nanti tinggal buka foldernya di situ lengkap. Nanti gua kasih lihat ya abis ini ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini promptnya, terus jadi kalau teman-teman mau inian bisa lihat bisa generate satu-satu lah kalau mau generate satu-satu ya. Kalau mau banyak bisa cek kursus gua. Oke, dari sini sebenarnya ya, ini gua kasih lihat dulu sebelum gua masuk ke sana, gua kasih lihat dulu foldernya. Jadi di dalam ini itu ada banyak ya. Ini ada 196 negara nih, tuh buset. Pria semua di sini 196 negara, dan ini banyak banget ya. Ada apa lagi nih? Ini United Arab Emirates, UAE, apalagi nih kan, ini Malaysia ya.
Maldives kayak begini. Terus mana lagi ya? Nih, mana lagi nih? Germany, baju-bajunya gitu kan. Pokoknya semua baju-baju adatnya mereka lah kayak gitu. Dan seterusnya, ini banyak banget lah ya. Gua jelasin satu-satu gitu di sini. Oke, jadi itu ya. Terus habis itu berikutnya dari hasil generasi gambar yang di karakter sheet ini, ya gue yakin sih nggak mungkin semuanya tuh akurat gitu. Nggak mungkin ini kan gue generate pakai ChatGPT DALL-E gitu kan. Nggak mungkin mereka bisa secara akurat ngambil semua traditional attire dari setiap negara itu, nggak mungkin akurat. Pasti ada beberapa negara kayak terutama di Afrika tuh gue ngeliat kayak ada hasil generasinya yang aneh. Cuman kalau lu punya karakter sheet ini, balik lagi lu bisa lihat secara langsung, oh ini aneh gitu, harusnya begini gitu. Jadi ya gitu. Ya jadi lebih enak gitu kalau punya karakter sheet ini gitu. Nah terus habis itu ada beberapa gambar yang menurut gue cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan generasi gambar gitu kan di ChatGPT gitu kan, di DALL-E gitu kan, biasanya kan ada beberapa yang tidak akurat, tapi untuk kasus Indonesia dia benar-benar akurat. Dan kalau kita ngelihat karakter sheet ini, makanya gue bilang kenapa Indonesia kaya banget ya. Gue ngelihat ya di karakter sheet ini itu kebanyakan hampir di setiap negara itu bajunya sama bro. Kayak begini kain ya, kayak begini ya. Ini apa nih? Kambodia. Kalau lu ngelihat Kambodia, lu ngelihat Thailand, lu ngelihat Myanmar, lu ngelihat Vietnam, hampir sama bajunya begini semua. Terus habis itu lu ngelihat apa lagi ya? Banyak lah negara-negara Jerman ini, Czech Republic. Terus ya macam-macam nih kan, bajunya begini-begini doang sama aja, nggak ada yang beda. Tapi gitu kan, ketika lo ngelihat Indonesia, bro ini gila nih bro, beda sendiri Indonesia gitu kan. Ini topinya begini, terus bajunya begini, terus kayak ada sarung ininya. Wah, makanya gue bilang Indonesia keren banget tuh, karena dari sisi baju adat aja, dari hasil 196 negara yang gue generate, yang menurut gue paling beda Indonesia. Gila banget anjir, beda banget nih bajunya segala macam, kancing-kancing segala macam. Wah keren banget lah. Makanya lu mesti ngelihat karakter sheet ini, bener-bener bagus, Indonesia keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Argentina. Gue juga ngeliat nih cukup lucu ya nih hasil gambarnya. Meskipun gue nggak tahu ya, gue nggak mungkin lah gue ngecekin satu-satu gitu ke semua negara. Bener gak bajunya ini baju tradisional attire-nya orang Argentina? Gue kan nggak tahu ya. Ya mungkin aja bener, mungkin aja enggak kan. Dan tapi gue ngelihat di sini ini juga yang cukup menarik ya. Baju-bajunya kayak begini. Ternyata baju-baju orang Argentina tuh ada yang begini, kain-kain begini kayak apa sih? Kuplukan gitulah ya, kayak beginilah ya, gini tampilannya gitu. Ada juga yang namanya Botswana ya, gue nggak tahu nih Afrika kayak gini Botswana. Jadi dia punya traditional attire atau baju adatnya bentuknya kayak begini. Jadi kayak kulit macan apa leopard gitu ya, yang ditenun, dimasukin ke dalam baju gitu, ditampilin begini ya untuk pria ya. Jadi wah gila, kalau ngeliat kayak begini jadi kayak kita ngelihatnya strong banget ya. Prianya gitu kan, jago berburu gitu kan kayak gini. Habis itu berikutnya China. Nah ini juga ya biasanya kan tipikal koko Cina gitu kan, dia biasanya pakai baju tradisional attire-nya begini kan. Jadi kayak ya bangsawan gitu, bajunya panjang segala macam gitu. Terus juga rambutnya panjang, ada cuplukannya gitu, apa sih, kondenya. Ya gitu ya. Ini kan zaman-zaman dulu kan tradisional attire-nya begini gitu. Nah, terus habis itu juga di sini ada baju Jepang gitu ya. Jadi di Jepang juga ada yang ini kayaknya kimono pria ya, gue nggak tahu namanya apaan, tapi kayak gini ya, jadi baju-baju tradisional atau baju-baju adat Jepang juga. Jadi ChatGPT atau DALL-E juga bisa melakukan generasi secara akurat kayak begini gitu ya. Meskipun kayak menurut gue kalau orang Jepang zaman dulu kayaknya rambutnya nggak kayak gini deh, rambutnya botak di atas gitu kan, kayak ada ininya, gue nggak tahu, terus ada kuncupnya gitu kan. Gue nggak tahu itu namanya apaan ya, tapi ya kayak begitulah ya. Jadi hasilnya kadang-kadang ada yang bener, ada juga yang kayak begini gitu kan. Kayaknya menurut gue nih nggak kayak gini, ini malah modern, orang orang Jepang pakai baju baju adat Jepang tapi yang udah modern gitu, rambutnya begini udah klimis. Jadi ya ini. Habis itu berikutnya di sini juga ada Korea nih kan, Korea apa sih, opa Korea lah ya, kayak gini ini tampilannya ya. Jadi pakai bajunya begini bla 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 gini. Menurut gue juga cukup menarik di sini. Jadi kalau Asia yang menurut gue cukup menarik ya pasti Indonesia, bajunya kayak begini kan. Terus juga Jepang kayak gini kan, ada ini tali-talinya begini. Ada Korea juga menurut gue ini cukup menarik yang kayak gininya itu ya. Terus habis itu juga ada ya ini ya di daerah-daerah Middle East gitu, itu ada juga beberapa yang cukup menarik menurut gue ya, kayak misalnya UAE segala macam, Kuwait, ada Qatar kayak gitu. Baju-bajunya kan mereka kayak begini ya, jadi kayak baju-baju apa sih, gamis gitu, ada kupluknya gitu segala macam, terus ada kayak jubahnya gitu kan. Ini cukup keren sih. Jadi
kalau lu balik lagi, kalau lu mau bikin AI karakter yang begini, AI avatar yang begini, misalnya lu jualan apa sih? Ayam goreng deh, ayam goreng halal. Kenapa lu nggak bikin AI avatar begini terus lu ngomong ini ayam goreng enak banget bro, begini ini makanan Habib, apalah terserah lu beramat gitu kan. Ya, nanti tinggal lu bikin aja kan, sekarang tinggal masukin aja ke ini apa kayak gini kan, nih promptnya tadi, terus masukin aja country-nya mana tadi kan Kuwait gitu kan, terus habis itu nanti dari situ lu udah punya karakter sheet-nya Kuwait, habis itu ya udah lu generate aja iklan makanan ayam goreng misalnya atau apalah terserah tuh bisa kan di sini. Jadi ya mungkin bisa dari situ bisa meningkatkan penjualannya, tergantung brandnya mau ke arah mana gitu ininya. Gitu sih. Iya, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ini juga salah satu cara gue lagi untuk menunjukkan karakter sheet atau karakter bank ya, dimana nanti teman-teman bisa pakai gitu kan untuk kebutuhan apapun itu, pendidikan segala macam gitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa kalau misalnya suka sama videonya jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website gue juga di agusnugroho.com. Kalau teman-teman suka bisa kalau teman-teman pengen ngobrol sama gue nanti bisa ngobrol bisa lewat situ ya. Thank you semua udah nonton. Oke, bye.